siapakah kamu? Tanpa menunggu Cameron Lin membuka mata, dari jauh sana pun terdengar suara teriak yang kencang. Para biarawan yang berada di sekitar pun memandang Cameron Lin dengan berwaspada. Meskipun pemuda ini tampak sangat biasa, tapi dilihat dari pernafasannya, mereka dapat mengetahui bahwa ia bukanlah seorang pendekar yang lemah. Cameron Lin pelan-pelan membuka mata, lalu memandang sekitarnya dan tidak tahan untuk mengerutkan dahi. Ia pernah hidup di dunia Tianhuang selama 20 tahun lebih dan mengetahui kota Zhenbei adalah sebuah kota besar di wilayah bagian utara yang dipimpin oleh sekte berkelas seperti Sekte Songquan. Sumber daya di kota Zhenbei sangatlah banyak, serta memiliki sejumlah pintu teleportasi yang menggabungkan tempat ini dengan berbagai planet lainnya. Tempat ini juga merupakan kota perdagangan besar di dunia Tianhuang. Namun sekarang ini kota Zhenbei tampak sedikit hancur, di sekitar pintu teleportasi pun tidak terdapat banyak orang. Tempat tinggal yang terdapat di sekitar juga tidak ada orang lagi yang menempati. Apalagi sebagian besar murid-murid sekte yang mengelilinginya sekarang ini juga terluka. Mengapa kota Zhenbei bisa menjadi seperti ini? Cameron Lin berkerut alis dan bertanya, apakah kalian semua adalah orang-orang dari Sekte Songquan? Melihat raut wajah Cameron Lin yang sepertinya tidak berpura-pura itu, pendekar Sekte Songquan tingkat setengah dewa sejati yang sebagai pemimpin itu baru pelan-pelan mengurangi kewaspadaan dan bertanya. Kamu bukan orang dari Sekte Yukuan. Cameron Lin menggeleng kepala berucap, aku ini orang dari luar wilayah sana. Kali ini aku datang ke dunia Tianhuang untuk mengunjungi temanku. Aku sudah pernah datang ke dunia Tianhuang pada 30 tahun yang lalu. Kota Zhenbei adalah kota terbesar di wilayah bagian utara. Mengapa sekarang bisa menjadi seperti ini? Pendekar tingkat setengah dewa sejati itu menghela nafas, lalu menangkupkan tangan ke arah Cameron Lin. Sebaiknya Tuan cepat pergi dari sini saja. Lain kali, kota Zhenbei ini masih ada atau tidak juga masih menjadi sebuah pertanyaan. Sebagian besar penduduk yang berada di dalam kota telah melarikan diri, jadi kota ini pun menjadi seperti ini. Jika Anda bukanlah orang Sekte Yukuan, lebih baik Anda segera pergi dari sini. Kalau tidak, Anda akan telat untuk melarikan diri. Tampak jelas bahwa pendekar tingkat setengah dewa sejati ini tidak ada pikiran sama sekali untuk berbincang lama dengan Cameron Lin. Murid Sekte Songquan yang lainnya juga memandang punggung Cameron Lin dengan sedikit berwaspada. Kalau begitu, aku permisi dulu. Cameron Lin menangkup tangan ke pendekar tingkat setengah dewa sejati itu, lalu berubah menjadi sebuah sinar yang langsung menghilang di langit. Ia juga tahu jelas bahwa beberapa orang ini tidak mengetahui identitasnya dan tidak akan berbincang banyak dengannya. Kalaupun ia terus bertanya, ia juga tidak bisa mendapatkan informasi lainnya. Menunggu bayangan kepergian Cameron Lin menghilang, seorang murid tingkat puncak surga baru datang bertanya, kakak seperguruan Zhou, mengapa Anda tidak menginterogasi orang itu? Adik seperguruan Song, jangan-jangan kamu menganggap kalau Sekte Songquan kita bisa menghindari bencana tersebut. Pendekar tingkat setengah dewa sejati itu berkata dengan datar. Sekte Yukuan menyerang Sekte Songquan kita memang sama-sama seri. Namun Sekte Yukuan sana sudah mempunyai pendekar Dewa Langit dari Freeze Palace yang membantu mereka, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Sekarang para prajurit Sekte Yukuan sudah berdiri di luar sana. Menurutmu, apakah mereka masih membutuhkan rencana licik lainnya? Tetua Agung Liu telah membawa rahasia penting sekte kita pergi dari sini dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berjuang sebisa mungkin. Selesai berkata, wajah kakak seperguruan Zhou juga menunjukkan raut yang siap mengorbankan diri. Sedangkan murid sekte Songquan yang lain juga memasang raut wajah putus asa dan tahu jelas bagaimana mereka berakhir. Duar, sebuah gelombang yang kuat mendatang. Buruk. Itu berasal dari sekte kita sana. Ada orang yang sedang menyerang lingkaran sihir garis pertahanan dan kita harus segera pulang ke sana untuk melindungi sekte kita. Raut wajah kakak seperguruan Zhou pun langsung berubah.
Kemudian ia buru-buru membawa murid-murid Sekte Song Quan di sekitar berangkat menuju gerbang utama Sekte. Saat ini di kota Zhenbei, ada sejumlah murid Sekte Song Quan menemukan lingkaran sihir garis pertahanan mereka yang telah diserang. Mereka pun buru-buru berangkat menuju ke sekte mereka. Di gerbang utama Sekte Song Quan, Teddy Ling selaku kepala Sekte Song Quan membawa sekumpulan tetua agung dan murid-murid, memandang orang-orang Sekte Yukuan yang mengelilingi gerbang utama mereka dengan raut wajah yang serius. Yahya, kamu yakin kamu mau melawan Sekte Song Quan-ku? Teddy Ling mendesah berkata, sejak awal, hubungan Sekte Song Quan dan Sekte Yukuan memang tidak baik. Akan tetapi sekarang Sekte Yukuan sudah menjalin hubungan dengan Sekte Wuji dan Freeze Palace, mereka pun semakin tidak menganggap Sekte Song Quan penting. Kalau bukan karena peperangan sengit di beberapa tanah suci lainnya, Sekte Yukuan mungkin saja sudah menyerang Sekte Song Quan mereka. Sekarang kondisi peperangan kedua pihak pun menjadi panas, Sekte Yukuan akhirnya juga mulai menyerang Sekte Song Quan mereka. Apakah Janet dan anak-anak sudah berhasil melarikan diri? Teddy Ling berpikir di dalam hati. Teddy Ling, kamu tidak perlu banyak cakap lagi. Kalau hari ini kamu mau menyerah, aku mungkin saja mau mengampuni murid-murid Sekte Song Quan kalian. Yahya selaku kepala Sekte Yukuan berkata dengan tak acuh. Mari kita lawan ia, kepala sekte. Siapa yang takut dengannya, paling tidak hanya mati saja. Bagus, kalaupun hari ini harus mati, aku juga harus membunuh salah satu orang dari Sekte Yukuan. Beberapa murid Sekte Yukuan itu berkata dengan kesal. Melihat pasukan aliansi Sekte Yukuan dengan sekte lainnya, ada banyak murid Sekte Yukuan yang mulai merasa putus asa. Awalnya kemampuan Sekte Yukuan dan Sekte Song Quan ini memang sama-sama kuat. Namun sekarang ini, pendekar dewa sejati yang berada di pihak Sekte Yukuan pun sudah melebihi 10 orang, sedangkan Sekte Song Quan hanya tersisa 3 orang pendekar dewa sejati, setelah paman seperguruan Liu yang selaku seorang pendekar dewa sejati membawa murid-murid muda melarikan diri. Di bawah serangan 10 orang pendekar dewa sejati, lingkaran sihir garis pertahanan pun juga tidak bertahan terlalu lama. Untuk apa kalian banyak cakap dengan mereka? Kita langsung bunuh mereka semua saja setelah memecahkan lingkaran sihir garis pertahanan ini. Seorang pendekar dewa sejati yang diam-diam memancarkan energi iblis tidak tahan memandang seorang praktisi wanita cantik dari Sekte Song Quan dengan ekspresi yang mesum. Benar, setelah membunuh mereka, kita boleh membagi harta kekayaan mereka bersama. Seorang pendekar dewa sejati paruh baya juga ikut berucap dengan dingin. Kedua orang ini merupakan pendekar yang hebat dalam Sanxiu, satunya memiliki panggilan Master Red Evil dan satunya lagi adalah Charles Chen. Mereka berdua adalah orang Sanxiu yang sering berbuat jahat di wilayah bagian utara. Saat peperangan baru dimulai, mereka pun bergabung bersama dengan Sekte Yukuan. Dengan kalian berdua yang sesat, juga berani-beraninya bercakap besar untuk memusnahkan Sekte Song Quan-ku. Teddy Ling langsung melangkahkan kaki, lalu menjulurkan tangan menangkap ke arah ruang kosong. Sebuah tangan energi besar pun merobek ruang kosong dan mendatangi kedua orang itu dengan suara angin yang cepat. Kedua orang itu memandang satu sama lain dan tidak mundur sama sekali, lalu langsung menghadapi Teddy Ling dengan sekujur tubuh mereka yang penuh sinar energi sejati. Duar. Baru saja bertabrakan, mereka berdua pun langsung terpukul terbang oleh tamparan Teddy Ling itu, sehingga sudut bibir mereka mengeluarkan sedikit darah. Sayang sekali, Teddy Ling berpikir di dalam hati. Awalnya ia ingin menggunakan serangan yang lebih kuat lagi untuk membunuh kedua orang tersebut dan menakuti yang lainnya, tapi tindakannya itu malah diam-diam dihalangi oleh Yahya. Kalau tadi Yahya tidak diam-diam mengeluarkan serangan, bagaimana mungkin pendekar tingkat awal dewa sejati itu mampu menerima pukulannya? Teddy Ling ini hebat sekali. Raut wajah Master Red Evil dan Charles Chen tampak kurang baik. Mereka juga dapat merasakan adanya Yahya yang membantu mereka tadi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menerima satupun pukulan dari Teddy Ling.
Aku saja yang melawan Teddy Ling dan kalian pecahkanlah lingkaran sihir garis pertahanan itu. Yahya berkata dengan dingin. Hari ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan sekte Song Kuanmu. Kalian semua majulah. Kesembilan pendekar dewa sejati yang berada di sekitar pun langsung menyerang lingkaran sihir garis pertahanan sekte Song Kuan pada saat yang sama, sehingga lingkaran sihir garis pertahanan itu menjadi gelap dalam waktu yang cepat. Dengan kecepatan ini, lingkaran sihir sekte Song Kuan pun dapat terpecahkan dalam beberapa kali serangan saja. Wajah murid-murid sekte Song Kuan langsung memucat. Kakak seperguruan Zhou menghela nafas pelan dan berseru. Murid-murid sekte Song Kuan, mari kita melawan mereka. Selesai berkata, kakak seperguruan Zhou maju terlebih dahulu dan mendatangi pasukan sekte Yukuan dengan menerobos lingkaran sihir garis pertahanan mereka. Sekian ratus murid sekte Song Kuan juga ikut dari belakang dan pergi membunuh mereka semua. Orang-orang biasa ini biarkan aku saja yang menyelesaikannya. Master Red Evil tertawa senang dan merubah lengannya menjadi seukuran gunung kecil untuk menangkap kakak seperguruan Zhou mereka. Berani-beraninya kamu. Teddy Ling tampak marah besar dan sudah mau mengeluarkan serangan. Lawanmu ini aku. Yahya membuka mulut datar dan menghalang di depan Teddy Ling. Kedua pendekar dewa sejati sekte Song Kuan lainnya juga ikut membantu, namun mereka mendapatkan luka yang cukup berat dalam seketika. Karena dikepung oleh beberapa pendekar dewa sejati ini. Ketika telapak tangan Master Red Evil sudah mau mendarat di sekumpulan murid sekte Song Kuan. Sebuah jari yang putih tiba-tiba muncul di tengah udara, kemudian mendarat di atas tangan Master Red Evil yang dapat merobek gunung dan laut itu. Dung! Suara yang kencang terdengar. Tangan besar milik Master Red Evil pun pelan-pelan meretak bagai sebuah cermin yang menyebar luas ke tubuh, sehingga sekujur tubuhnya langsung meledak menjadi segumpal kabut darah. Siapa kamu? Charles Chen berseru kesal dan merasa ketakutan. Tadi ia itu berdiri di samping Master Red Evil, kalau ia tidak menghindarinya pada waktu yang tepat, kekuatan itu mungkin saja akan berdampak kepadanya. Orang-orang dari sekte Song Kuan dan sekte Yukuan pun ikut berhenti. Mereka tidak tahu siapa yang mengeluarkan serangan itu. Pihak sekte Song Kuan pun merasa sangat senang. Mereka kira kepala sekte dan tetua agung mereka lah yang diam-diam mencari pendekar hebat untuk membantu mereka. Sedangkan orang-orang sekte Yukuan merasa sangat tercengang dan tidak mengetahui siapakah orang yang mengeluarkan serangan itu. Dasar pecundang! Keluarlah kamu. Yahya Yu langsung berkata. Pecundang. Kalian semua masih tidak berhak membiarkan aku menjadi seorang pecundang. Ketika ucapan yang datar dan biasa ini memasuki telinga orang-orang, seorang pemuda yang berjubah hijau dan berambut hitam tengah menaruh kedua tangan di belakang, sambil berdiri di atas sebuah pohon pinus yang tidak jauh dari mereka. Iya, kakak seperguruan Zhou berseru kejut. Ia tidak menyangka orang yang datang kemari dari luar wilayah sana bisa-bisanya adalah seorang pendekar yang hebat. Ia tidak hanya menyerang sekte Yukuan, bahkan ia langsung membunuh seorang pendekar tingkat dewa sejati dalam sedetik dengan sebuah jurus. Sky, siapakah ia? Teddy Ling bertanya. Awalnya ia mengira pendekar dari tanah suci lainnya mengirimkan pendekar mereka untuk berangkat kemari setelah mendapatkan pesannya. Namun ia malah tidak menyangka bahwa orang itu bisa-bisanya adalah orang asing yang tidak pernah ditemuinya. Aku juga kurang tahu untuk hal ini, hanya saja ketika kita sedang berkeliling di dalam kota, senior ini baru saja terkirim kemari dari luar wilayah sana dengan pintu teleportasi. Selain itu, aku tidak mengetahui apapun, ujar kakak seperguruan Zhou sembari menggeleng kepala. Seorang tetua agung dewa sejati sekte Song Kuan pun memandang pemuda berjubah hijau dan berambut hitam yang berada di tidak jauh sana, lalu matanya menunjukkan sesuatu kebingungan, seperti kepikiran akan sesuatu. Siapakah kamu? Yahya Yu masih berdiri di tempat dengan pandangan yang sedikit berat. Meskipun kemampuan Master Red Evil kurang baik, tapi ia setidaknya adalah seorang pendekar tingkat dewa sejati. Dan orang yang bisa langsung merenggut pergi nyawa Master Red Evil pastinya bukanlah orang yang biasa.
Apalagi hal yang terpenting adalah ia sama sekali tidak dapat menebak kemampuan orang yang berada di depan matanya ini. Orang ini bagai manusia biasa yang berdiri di hadapannya. Kamu tidak tahu siapakah aku. Cameron Lin tertawa tipis. Yahya Yu pun memandang Cameron Lin cermat dengan tatapan yang curiga itu dan merasa sedikit familiar, namun ia tidak kepikiran sama sekali dalam seketika itu. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Yahya Yu berkata dengan curiga. Untuk pendekar sepertimu, seharusnya aku tidak mungkin melupakanmu. Kalau kita pernah bertemu sebelumnya. Cameron Lin menggeleng kepala. Apakah kamu melupakan masalah anakmu yang terbunuh? Apa? Yahya Yu seketika teringat kembali. Kamu itu Cameron Lin. Siapa itu Cameron Lin? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya. Bisa-bisanya dunia Tianhuang sana masih ada orang yang berani bermusuhan dengan kita. Kalian semua matilah. Seorang pendekar tingkat tengah dewa sejati yang berada di belakang Yahya Yu pun langsung mengeluarkan serangan. Sebuah pukulan yang lebih besar dari gunung kecil pun keluar begitu saja dan menerobos udara, sehingga meninggalkan sejumlah garis putih yang panjang di atas ruang kosong sana. Yang paling menakutkan adalah gelombang berwarna hitam yang bergejolak ini pun mendatangi satu langit bagai ombak laut, seiring pendekar dewa sejati mengeluarkan serangan itu. Orang-orang hanya menemukan langit yang tiba-tiba menjadi mendung dan gelap, bagai air pasang yang menenggelamkan langit. Gelombang yang menakutkan itu pun mengguncangkan satu langit. Ruang kosong yang berada di dekat Cameron Lin langsung terobek dan sejumlah pohon juga ikut tertindas hancur, sehingga murid-murid sekte Song Quan yang berada di belakang Cameron Lin juga terpaksa harus mundur ke belakang. Berlagak sekali di hadapan ahli. Cameron Lin tidak mundur sama sekali dan mengeluarkan serangan pelan. Gelombang hitam itu berputar balik, sedangkan pendekar tingkat dewa sejati yang mengeluarkan serangan tadi pun tidak keburu berteriak dan langsung meledak di atas udara sana. Tempat itu seketika menjadi hening. Langit juga menjadi tenang, tanpa ada suara sama sekali. Seorang pendekar yang cukup terkenal di wilayah bagian utara bisa-bisanya langsung terbunuh dalam satu jurus saja. Hebat sekali. Sejak kapan dunia Tianhuang kita muncul seorang pendekar yang begitu hebat? Dengar dari kata-katanya, Marto Yu sepertinya juga dibunuh olehnya. Orang-orang merasa tercengang. Marto Yu. Teddy Ling seperti kepikiran akan sesuatu dan berseru kejut. Kamu itu putra suci Cameron Lin. Marto Yu itu mati di atas Blue Star. Selama ini peperangan di atas dunia Tianhuang tidak pernah berhenti sama sekali. Kematian seorang Marto Yu sama sekali tidak dapat menarik perhatian orang-orang dan hanya beberapa kekuasaan saja yang mengetahui informasi ini dari beberapa saluran rahasia. Kebetulan Teddy Ling juga mengetahui informasi ini, karena sama-sama berada di wilayah bagian utara dan bertetangga dengan Sekte Yukuan. Apa? Ia itu putra suci Cameron Lin dari Istana Chaotian. Yehes Hua yang selaku putra suci Istana Chaotian juga baru saja mencapai alam dewa sejati, lalu bagaimana dengan tingkat Cameron Lin ini? Pihak Sekte Yukuan terus berseru kaget. Putra suci Lin ini memiliki energi sejati yang mengerikan. Seharusnya ia tidak lebih lemah dari Yahya Yu. Seorang tetua sekte Songwuan membelalak mata besar. Anak yang begitu muda bisa-bisanya memiliki kemampuan seperti itu, sepertinya hanya Stuart Gu saja yang bisa dibanding dengannya. Teddy Ling juga menggeleng kepala berkata, hanya saja sayang sekali, jika sekte Yukuan berani menyerang sekte Songkuan kita, maka tidak hanya orang-orang ini saja yang mereka miliki. Kalau putra suci Lin sudah mencapai tingkat dewa langit, maka ia mungkin saja bisa menyelamatkan kita. Hingga sini, Teddy Ling menangkup tangan berkata kepada Cameron Lin. Adanya putra suci yang membantu, Sekte Songkuan kita pun merasa sangat berterima kasih. Namun tempat ini adalah wilayah bagian utara yang merupakan wilayah Sekte Yukuan. Di belakang mereka juga terdapat Freeze Palace dan Sekte Wuji, sehingga Anda tidak aman untuk menetap di sini. Aku bermohon kepada putra suci untuk merawat murid-murid Sekte Songkuan yang dikirim kita ke Zhongzhou dengan baik setelah meninggalkan tempat ini. Meninggalkan tempat ini, Yahya Yu tersenyum sinis.
Siapa yang memberitahumu kalau ia bisa meninggalkan tempat ini? Awalnya aku ingin memancing beberapa orang lagi untuk datang kemari, tapi siapa sangka bisa-bisanya hanya ada Cameron Lin seorang. Mohon bantuannya, Senior Arctic dan Senior Wumeng. Seiring suara Yahya Yu yang terdengar, kedua buah bayangan pun muncul dari ruang kosong sana. Ketika kedua orang itu mendarat, sebuah aura yang kuat juga memenuhi satu ruang kosong itu. Murid-murid Sekte Song Quan hanya merasakan kedua kaki mereka yang lemas dan sulit bernafas, bahkan mau berdiri tegak saja juga menjadi sebuah masalah, sehingga mereka terjatuh lemas di permukaan tanah. Hanya pendekar yang berada di atas tingkat setengah dewa sejati saja yang masih bisa memaksa diri untuk bertahan, bahkan raut wajah kedua tetua agung dewa sejati juga menjadi sangat serius, sehingga tubuh mereka terlihat menjadi sedikit pendek. Orang-orang yang tidak terpengaruh di sana hanyalah Cameron Lin dan Teddy Ling saja. Teddy Ling mendesah pelan. Putra suci, kali ini aku benar-benar merepotkan Anda. Meskipun kultivasi Cameron Lin cukup baik dan bisa disamakan dengan Stuart Gu yang tengah menjalani pengasingan diri untuk menerobos tingkat Dewa Langit, tapi ia malah tidak merasa bahwa Cameron Lin ini dapat bersaing dengan kedua pendekar tingkat Dewa Langit tersebut. Namun ia malah tidak menyadari bahwa kedua pendekar Dewa Langit yang berada di tempat tengah memandang Cameron Lin dengan serius, seperti sedang berwaspada akan serangan Cameron Lin. Cameron Lin, berani-beraninya kamu membunuh putraku di atas Blue Star. Hari ini aku akan membunuhmu dan membakar roh dewamu dengan api yang terpanas selama puluh ribuan tahun. Yahya Yu berkata dengan tak acuh. Cameron Lin tersenyum tipis dan pelan-pelan berkata, sepertinya setelah bergabung dengan Sekte Wuji, kepala Sekte Yukuan juga tidak dianggap penting ya. Apa maksudmu? Yahya Yu berkerut alis. Kedua pendekar Dewa Langit itu pun memandang satu sama lain. Mengapa pembunuh putranya ini masih bisa bersikap begitu angkuh? Tiba-tiba, kratak, sebuah cahaya pedang yang menerobos langit tiba-tiba bersinar, bagai sebuah kilat petir yang terlintas di tengah kegelapan yang tiada ujungnya. Setelah cahaya pedang berlalu, terdengarlah suara Cameron Lin yang dingin. Aku tidak hanya membunuh Marlo Yu di atas Blue Star, bahkan aku juga membunuh 3 orang pendekar Dewa Langit Sekte Wuji. Hari ini aku akan berbaik hati untuk mengantarmu berkumpul dengan Marlo Yu. Selesai berkata, tubuh Yahya Yu langsung meretak bagai sekeping kaca, bahkan roh dewanya tidak keburu melarikan diri dan langsung menghancur bersama dengan tubuhnya.